kami dari kelas TS1C kelompok 8. Saya Suci Wulandari, nomor absen 23. Saya Purba Tegar, nomor absen 18. Saya Zidan Arya, nomor absen 16. Saya Alvin Nova, nomor absen 4. Saya Disnova, absen 6. Indonesia, negeri kepulauan yang kaya akan budaya, bahasa, dan suku bangsa. Lebih dari 17.000 pulau membentang dari Sabang sampai Merauke, menyatu dalam satu nama Indonesia. Di tengah keberagaman itu, ada satu pandangan yang menyatukannya, yaitu wawasan Nusantara, sebuah konsep yang bukan hanya soal geografi, tapi juga soal jati diri bangsa. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang serba majemuk sebagai satu kesatuan yang utuh. Dan di tangan para pemuda, semangat ini hidup kembali di ruang kelas, di media sosial, di organisasi, bahkan dalam konten kreatif. Nilai persatuan dan nasionalisme terus ditanamkan. Lalu, gimana sih sebenarnya pendapat anak muda soal wawasan Nusantara dan nasionalisme? Yuk, kita langsung tanya ke mereka. Oke teman-teman, jadi kali ini saya ingin mewawancarai mahasiswa dari UNES. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Arya Budiman. Saya dari kampus Polines. Nah, tujuan saya di sini itu untuk mewawancarai Masnya tentang wawasan Nusantara. Apakah Masnya berkenan? Bersedia Mas. Jadi, Masnya pernah nggak sih dengar istilah tentang wawasan Nusantara? Tentunya pernah dong. Nah, setelah dengar istilah wawasan Nusantara itu, apa sih yang terlintas di benak Mas tentang itu? Oke, jadi yang terlintas di pikiran saya tentang wawasan Nusantara yaitu adalah Indonesia sebagai negara kepulauan. Indonesia sendiri memiliki 17.000 pulau yang menjadikannya Indonesia sebagai negara dengan kepulauan terbanyak di dunia. Selain itu, secara geospasial, politik, ekonomi maupun sosial budaya, Indonesia membentang dari wilayah Sabang sampai Merauke. Oke, jadi wawasan Nusantara itu kalau secara umum itu artinya cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Gitu. Nah, terus gimana sih cara Masnya belajar atau tahu soal tentang Indonesia dalam wawasan Nusantara? Apakah melalui kampus atau melalui media sosial atau? Oke, tentunya yang pertama saya belajar mengenai wawasan Nusantara maupun Indonesia sendiri adalah melalui mata kuliah dasar seperti geologi, geografi penduduk maupun geografi sosial. Nah, selain itu di dunia globalisasi saat ini tentunya banyak sekali platform media sosial yang membahas tentang wawasan Nusantara. Oke. Nah, Masnya pernah nggak sih kayak bangga banget jadi orang Indonesia gitu? Tentunya bangga sekali dong, apalagi kita dilahirkan di negara ini. Tentunya kita harus mencintai tanah air sendiri ya. Nah, Indonesia sendiri memiliki segudang banyak prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Indonesia sendiri juga memiliki banyak sekali sumber daya alam seperti gunung, hutan, sawah maupun lautan. Nah, kan tadi sudah saya kasih pertanyaan dan Masnya sudah menjawab semuanya kan. Nah, hal apa aja sih yang pernah Masnya lakukan sebagai bentuk implementasi dalam wawasan Nusantara itu? Baik, tentunya saya telah melakukan implementasi berupa kegiatan praktikum, terus kuliah kerja lapangan maupun observasi lapangan. Selain itu, saya juga telah menerapkan konservasi sosial, yaitu kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Dan selain itu, dari aspek sosial, saya telah melakukan solidaritas yang ada di negeri ini, mengingat Indonesia sebagai negara dengan beragam agama maupun budaya. Oke Mas.
Itu saja yang ingin saya tanyakan sebagai tugas wawancara saya. Nah, terima kasih Mas sudah meluangkan Terima kasih waktunya. kembali Mas. Halo, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya bersama seorang mahasiswa dari Teknik Elektro. Siapa namanya Mas? Ade. Bersama Mas Ade dengan saya sendiri yaitu Purba Tegar sana. Kali ini saya cuman pengen nanyain beberapa pertanyaan Mas. Pertanyaan pertama itu apa yang terlintas di benaknya Mas Ade ketika ada kalau dengar istilah wawasan Nusantara itu apa yang terlintas di benaknya Mas Ade atau di pikiran Mas Ade? Aduh, kurang tahu Mas tentang itu. Oh, kurang tahu. Jadi gini ya Mas, izin mau mengedukasi atau ngasih tahu ya. Oke. Jadi wawasan Nusantara itu kayak cara pandang atau sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya gitu. Terus yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara gitu Mas. Oke. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Mas, gimana Mas Ade, gimana caranya Mas Ade itu tahu Indonesia gitu, kayak Indonesia itu kayak gimana sih kayak gitu? Mungkin dari pengalamannya Mas Ade sering traveling kemana-mana, atau dari media sosial atau dari mungkin Google, TikTok atau gimana gitu, bisa diceritain? Oke, yang saya tahu tentang Indonesia itu biasanya dari sosial media, terutama itu biasanya dari TikTok atau nggak dari X. Itu yang saya tahu, info-info Indonesia yang saat ini itu biasanya dapat dari situ. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir, pernah nggak sih Mas Ade kayak merasa bangga, oh saya jadi salah satu anak bangsa Indonesia gitu? Pasti dong. Terus apa yang bikin Mas Ade bangga gitu, kayak gue jadi bangsa Indonesia, apa ya, kayak ada punya ini yang bikin gue jadi bangga gitu. Ya. Mau jadi aku bangga malah. Pasti bangga kan karena kita tinggal di Indonesia, Iya. lahir di Indonesia juga. Terus yang saya banggain itu ternyata Indonesia tuh banyak milikin alam yang indah. Alam yang indah. Jadi selama ini kan saya jarang ke alam-alam gitu. Nah sekalinya ke alam itu ternyata Indonesia punya alam-alam yang bagus juga. Terus udah. Terus itu aja alam-alam yang bagus. Berarti dari alamnya ya. Ya dari saya. Ya mungkin itu saja survei saya bersama Mas Ade dari mahasiswa Teknik Elektro. Sekian. Oke, semuanya, kali ini, pada sesi kali ini kita akan mewawancara salah satu teman kita untuk mendapatkan pendapat atau perspektif dari mereka bagaimana pentingnya wawasan Nusantara bagi generasi muda yang lebih menjerumus kepada kesatuan dalam keberagaman. Nah, siapa dengan nama siapa? Saya Abra dari T1A. Oke, Mas Abra dari T1A. Iya. Nah, Mas Abra, ini aku punya sedikit kasus nih. Gimana sih pendapat Mas Abra tentang yang tempat ibadah minoritas suatu agama malah ditutup oleh mayoritas agama tersebut? Gimana sih pendapat? Ini tergantung prosesi tergantung pandangan masing-masing ya. Kalau ditutupnya soal soal fobialisme atau apa, misalnya kalau di Amerika kan ada ya. Nah. Kita contoh lah diambil kalau di Islam tuh ada di Amerika. Ya. Banyak tuh yang mayoritas agama yang Kristen atau Katolik kan lebih suka fobia Islam gitu loh. Betul, Suka yang azan dilarang, habis Ya. itu penutupan masjid secara paksa. Kalau di sini kan contohnya kan ada salah satu gereja yang ditutup oleh ormas ya, ditutup ya. oleh ormas. Tapi ada pedang lain, mungkin tutupnya itu tergantung izin tanah. Oh, Izin sengketa tanah. Ya, izin pengolahan lahan ibadah atau Oke. apa. Ya mungkin pemerintah pun secara secara hukum ya Memang sesuai. ya sesuai hukum juga Sesuai kan. hukum, betul. Mau nggak mau ditutup gitu loh. Gitu Itu ya. sih. Jadi mungkin kita banyak sekali ya pandangan bisa diambil gitu ya dari penutupan ini. Jadi nggak semuanya hal negatif kalau wah ini ditutup hanya karena
ada mayoritas atau enggak, tapi ternyata memang juga sih. enggak juga. Ada pandangan lainnya, mungkin masalah hukum, masalah pandangan soal sengketa tanah atau yang lain, ada masalah X yang lain, apa Betul. gimana? Bukan masalah apa ya? Hanya menjerumus ke satu saja gitu ya. Enggak, bukan negatif doang. Oh, Kan ada sisi negatif positifnya Betul. gimana? Iya. Gitu. Oke. Nah, seperti itu. Lalu kita kan next ke pertanyaan berikutnya ya. Iya. Terkait kasus ini juga. Yang salah satunya adalah kasus kan kita berteman dengan berbagai suku. Gimana sih cara kamu untuk bisa merangkul mereka yang mungkin bukan hanya dari tanah Jawa saja ya, mungkin ada yang dari Papua, dari Kalimantan dan Sumatera dan lain sebagainya. Yang mana keberagaman itu pasti menimbulkan kayak misalkan kita apa yang kita lakukan ini benar, tapi apa yang mereka lakukan itu bisa dilihat itu bukan gitu, bukan hal baik gitu bagi mereka gitu. Bagaimana sih? Ya moga banget kita saling mengerti saling mengerti lah satu sama lain. Mungkin dia toleransi mengerti satu sama lain, kayak saling respect. Mungkin saya nih dari Jawa, dia dari Medan atau di Sumatera. Mungkin kalau di Sumatera kan lebih tutup poin ya. Beda sama kita kan yang Jawa ini kan, jadi kita tuh harus saling mengerti lah gimana karakteristik apa ya, gimana apa ya, sifatnya dia, sifatnya gimana, habis itu sifat kitanya gimana gitu. Jadi tuh gimana ya, jangan sampai miskom. Lalu saling respect lah kalau soal suku agama. Mungkin ya kalau kita jokes soal suku atau agama ya, itu kan agak sensitif. Betul sekali. Jadi itu dikurang-kurangin gitu. Oke, jadi seperti itu. Iya. Jadi kita ya bisa mungkin bisa merangkul mereka semua ya, meskipun semua. Nah, meskipun banyak sekali perbedaan di antara kita, tapi yang penting adalah kita tetap satu dalam kesatuan NKRI. Oke, jadi seperti itu salah satu sesi studi kasus dari pendapat dari Mas Abra. Terima kasih Mas Abra untuk telah meluangkan waktunya. Nah, oke, dan kali ini kita akan berjumpa di lain lagi. Dengan memahami wawasan Nusantara, pemuda belajar bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, tapi kekuatan untuk maju bersama. Mereka sadar, nasionalisme bukan sekedar mencintai bendera atau lagu kebangsaan, tapi juga menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan ikut membangun bangsa dengan cara masing-masing. Di era digital ini, nasionalisme bisa diwujudkan lewat konten positif, gerakan sosial, dan kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara. Wawasan Nusantara mengajarkan bahwa cinta tanah air bukan cuma kata, tapi aksi nyata.